Hai, Economics di sini. Apa kabarnya di sana? Bank Indonesia baru saja menurunkan suku bunga menjadi 5,25% per Juli 2025 ini. Lalu bagaimana dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan pengamat ekonomi dan juga pasar saham. Ada Mas Hendra Wardana di sini. Terima kasih Mas Hendra sudah bergabung dengan Economics Liputan 6. Seperti yang kita ketahui, BI baru saja mengumumkan adanya pemangkasan suku bunga. Kira-kira kalau dari analisa atau mungkin pengamatan juga dari Mas Hendra, apa yang melatar belakangi keputusan ini? Ya, kalau misalnya kita lihat ya, Mbak Rizka, hari ini Bank Indonesia akhirnya menurunkan tingkat suku bunganya sebesar 0,25 basis point atau saat ini berada di posisi 5,25 dan sebelumnya pun juga BI bisa dibilang sudah memangkas sebesar 75 basis point jadi dari 6%. Nah, faktor apa sih yang membelakangi Bank Indonesia akhirnya menurunkan tingkat suku bunganya? Kalau misalnya kita lihat memang terkait dengan perkiraan inflasi yang notabene bisa dibilang rendah. Karena kalau misalnya kita lihat di bulan Mei saja inflasi Indonesia itu sebesar 1,87%. Dan kalau misalnya kita lihat nilai tukar rupiah kita juga secara perdagangan itu bergerak dalam range yang stabil di angka 16.200 sampai 16.300. Dan inilah ada peluang untuk Bank Indonesia akhirnya menurunkan tingkat suku bunganya dan terbukti konsensus para analis memprediksi bahwa hari ini Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunganya terbukti. Ini tujuannya apa? Pastinya tidak bukan untuk membuat pertumbuhan ekonomi akan semakin baik lagi karena ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan diharapkan adanya daya beli masyarakat yang meningkat. Mungkin itu dulu Mbak Rizka. Oke, tadi kan memang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya ini akan lebih mendorong ke tingkat konsumsi atau sebenarnya juga untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga nih, Mas Hendra? Iya, pastinya ketika misalnya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga itu betul banget ya, karena ketika misalnya katakanlah suku bunga diturunkan, otomatis kan diharapkan daya beli masyarakat akan kembali meningkat seiring katakanlah tingkat suku bunga yang rendah, UMKM juga bisa minjem uang ke bank dan perusahaan juga akan banyak minjem ke bank ketika misalnya tingkat suku bunga itu rendah dan diharapkan daya beli masyarakat juga meningkat, begitupun juga emiten-emiten. Ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan, ada harapan bahwa emiten ini akan berani nih pinjam pinjam ke bank sehingga apa ketika misalnya perusahaan pinjam ke bank dengan harapan dia ekspansi karena suku bunganya rendah, diharapkan ketika misalnya ekspansinya baik, labanya naik, otomatis earning per share-nya naik dan harga sahamnya pun juga akan naik. Jadi sebanding ketika misalnya daya beli masyarakatnya bertumbuh, emiten pun juga diharapkan juga bertumbuh dengan penurunan dari tingkat suku bunga Bank Indonesia itu sendiri, Mbak Rizka. Oke, kalau memang ini juga akhirnya mendorong, pasar saham ya, sejauh ini bagaimana nih dampaknya ke pasar saham terutama IHSG? Ya, kalau misalnya kita lihat untuk hari ini ketika misalnya suku bunga itu diumumkan bahwa mengalami penurunan, ada kenaikan dari IHSG sebesar 0,72% atau saat ini berada di level 7.192. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat sektor dari properti naiknya hanya 0,02% dan sektor keuangan 0,16%. Tapi memang tidak luput karena kemarin saham-saham sektor properti dan perbankan justru sudah naik. Jadi ketika misalnya di capital market istilahnya itu ada namanya buy on rumor, sell on news. Jadi ketika misalnya masih desas-desus bahwa BI akan menurunkan tingkat suku bunga, nah market udah respon tuh biasanya. Tapi ketika misalnya sudah diumumkan, nah biasanya itu sell on news dan terbukti gitu loh bahwa SMRA dan BSDE hari ini justru malah tidak mengalami penguatan. Tapi kemarin ketika misalnya pada saat rumor justru saham-saham properti seperti Sumarekon naik 6,4%, BSDE naik 5%, dan Asri naik sebesar 13,6%. Oke, berarti pasar saham menyambut positif ya dengan adanya, pengumuman, suku bunga hari ini begitu ya Mas Hendra ya. Tadi, sektor apa saja Mas Hendra yang akhirnya terdampak positif? Ya,
Pastinya ketika misalnya Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, market akan merespon di awal. Sektor yang paling terdampak pasti adalah perbankan dan properti. Walaupun memang yang tadi saya sampaikan, ketika misalnya diumumkan, respon terhadap pasar itu sudah price in, dalam tanda kutip sudah naik pada saat kemarin, pada saat rumor, dan hari ini naiknya tidak terlalu signifikan karena kalau misalnya kita lihat secara data, properti hanya naik 0,02% dan sektor keuangan hanya naik 0,16%. Oke, kalau ke nilai tukar rupiah sendiri, dampaknya akan seperti apa nih Mas Hendra? Iya, kalau misalnya saya lihat memang untuk nilai tukar rupiah yang tadi saya sampaikan ya, bahwa nilai tukar rupiah ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan memang ada resiko bahwa akan bergerak cenderung melemah. Tapi kalau misalnya kita lihat secara teknikal memang masih sangat kuat di range yang tadi saya sampaikan di angka 16.200 sampai 16.400. Kita akan lihat apakah respon Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga ini akan membuat nilai tukar rupiah ke level 16.000, tapi saya rasa nilai tukar rupiah masih akan kuat di range 16.200 sampai 16.400. Oke, dan adanya penurunan suku bunga ini nih, ini apakah juga akhirnya menjadi kabar baik ya, bagi mereka yang mempunyai cicilan KPR mungkin atau mungkin, cicilan kredit lainnya, seperti apa nih akan dampaknya secara lebih spesifiknya lagi? Iya pasti Mbak Rizka, karena ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan, otomatis demand terhadap properti pasti akan meningkatkan. Karena yang tadinya suku bunganya katakanlah 7%, jadi ketika misalnya suku bunga diturunkan ya mungkin bisa turun menjadi 6%. Setidaknya ada penurunan di sana sehingga kita bisa lihat nanti angka pertumbuhan terhadap pembelian rumah seperti apa, karena biasanya ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan pasti diikutsertakan dengan bank-bank lain yang pasti akan menurunkan rate kredit terhadap rumahnya, sehingga demand terhadap perumahan juga pasti akan meningkat. Nah, makanya kita akan lihat nanti datanya juga terkait dengan sales atau pendapatan atau penjualan dari properti itu seperti apa. Diharapkan sih ketika misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, diikut sertakan permintaan terhadap properti juga meningkat, sehingga ketika misalnya pendapatan properti meningkat, otomatis laba perusahaan properti atau emiten properti juga akan meningkat, dan harga saham sektor properti seperti katakanlah Alam Sutra, BSD atau Sukmarekon juga mengalami penguatan. Oke, bagaimana dengan dampaknya terhadap para pelaku UMKM nih? Ini apakah juga akan mempermudah mereka, dalam mengambil kredit, cicilan begitu Mas Hendra? Iya betul, Mbak Rizka. Jadi ketika misalnya UMKM katakanlah dengan tingkat suku bunga sebelumnya 5,5 diturunkan saat ini menjadi 5,25, di situ kan ada ruang sebesar 25 bips gitu kan. Katakanlah apa? Katakanlah mereka ada ruang yang tadinya ragu-ragu untuk meminjam cicilan dari UMKM-nya, ketika misalnya diturunkan, berharap bahwa suku bunga itu turun sehingga ada ruang margin mereka untuk bisa meningkatkan UMKM tersebut. Jadi ada potensi bahwa UMKM akan menggeliat dengan harapan ya tadi BI pasti memperhitungkan, karena inflasi Indonesia notabene masih sekitar 1,87% di bulan Mei. Harapannya apa? Harapannya untuk menguatkan lagi nih daya beli masyarakat, khususnya konsumsi rumah tangga, karena kita sama-sama tahu bahwa GDP atau pertumbuhan ekonomi Indonesia besarnya itu adalah di konsumsi rumah tangga. Jadi diharapkan adalah konsumsi rumah tangga kita meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga akan baik di tahun 2025 ini. Oke, jadi untuk jangka pendeknya atau dalam jangka waktu dekat ini dampak secara langsung ke perekonomiannya itu, lebih ke meningkatnya tingkat konsumsi ya, untuk meningkatkan, konsumsi masyarakat ya? Atau mungkin ada dampak lain begitu yang juga bisa dirasakan oleh ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang dekat ini dengan, menurunnya suku bunga? Iya pastinya, pastinya ketika misalnya BI menurunkan tingkat suku bunga pasti ada harapan bahwa ekonomi Indonesia itu meningkat, karena kita sama-sama tahu ketika misalnya inflasi itu rendah atau deflasi, otomatis dilihatnya bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja nih. Makanya Bank Indonesia lebih berani lagi daripada The Fed. The Fed belum berani untuk menurunkan suku bunganya, kita udah berani menurunkan suku bunganya, karena memang faktor fundamental paling penting adalah memang terkait dengan konsumsi rumah tangga. Makanya Bank Indonesia mungkin melihat bahwa
ada ruang nih untuk BI menurunkan suku bunganya. Terlebih lagi memang kalau misalnya kita lihat acuan dari Amerika, memang ada ruang untuk The Fed menurunkan suku bunganya di sisa semester kedua ini, katakanlah 1 sampai 2 kali. Jadi memang Bank Indonesia lebih dulu berani untuk menurunkan suku bunganya karena melihat fundamental Indonesia yang notabene diharapkan ketika misalnya diturunkan suku bunganya, ada daya beli masyarakat Indonesia kembali meningkat, sehingga ketika daya beli masyarakat Indonesia meningkat, diharapkan pertumbuhan dari ekonomi Indonesia juga meningkat, sehingga dari UMKM, dari emiten juga akan mengalami hal yang positif, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi di tahun 2025. Oke, ini disebut sebagai langkah yang berani karena memang juga kondisi ekonomi global saat ini yang masih penuh ketidakpastian gitu apa, Mas Hendra? Iya betul Mbak Rizka, karena kita sama-sama tahu bahwa memang kita memang katakanlah terkait dengan Iran dan Israel sudah selesai, tapi kita sama-sama tahu bahwa war dari Donald Trump terkait dengan perang dagang ini masih terjadi. Kalau misalnya kita update terkait dengan kemarin saja, memang Donald Trump juga masih menginformasikan bahwa memang sudah deal nih bahwa Indonesia tarifnya kena 19% yang sebelumnya 32%. Tapi ada syarat-syarat yang disertakan dalam keputusan tersebut. Katakanlah membeli pesawat Boeing atau membeli energi dari Amerika. Nah, kita akan lihat lagi respon ke depannya seperti apa yang tadi Bariska sampaikan, betul, karena memang dinamika global masih tidak pasti, ya itu yang saya sampaikan bahwa Bank Indonesia berani, tapi saya apresiasi langkah tersebut karena memang untuk balik lagi untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang notabene memang dianggap hal yang penting dengan kondisi saat ini yang notabene kita masih deflasi atau daya beli masyarakat yang masih rendah. Oke, masukannya sendiri buat, dari Mas Hendra untuk para investor nih, investor saham ya terutama, terkait dengan adanya penurunan suku bunga ini kira-kira, langkah apa aja nih yang bisa diambil nih, dalam, memilih emiten-emiten Ya, saham juga? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat memang di capital market biasanya yang tadi saya sampaikan ya bahwa kecenderung sudah merespon duluan. Jadi ketika misalnya diperkirakan bahwa akan turun, nah biasanya investor justru udah mengakumulasi terlebih dahulu. Tapi ketika misalnya sudah terjadi atau sudah diumumkan bahwa dia turun, nah biasanya dia sell on news. Jadi kalau misalnya sudut pandang saya atau view saya buat para investor, lebih baik jangan FOMO, pilih saham yang benar-benar momentum dan newsnya yang masih happening, yang masih ramai. Karena kalau misalnya kita lihat properti walaupun memang naik hari ini, tapi naiknya hanya tipis 0,02 dan perbankan pun juga naik hanya 0,0 sekian. Tapi pilih saham-saham yang secara sentimen memang lagi baik saja gitu. Oke, terakhir, Mas Hendra, kira-kira apakah ada kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga lagi nggak ya ke depannya? Dan jika memang ada, sebenarnya perlu ada yang diantisipasi nggak sih dengan adanya pemangkasan suku bunga ini? Ya, saya melihat memang Bank Indonesia ketika misalnya saat ini sudah sangat berani ya karena 5,25 dan apakah masih ada ruang lagi? Saya sih melihat bisa saja nanti Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya lagi dengan catatan The Fed akan menurunkan suku bunganya terlebih dahulu. Jadi saya rasa Bank Indonesia tidak akan menurunkan suku bunganya lagi nih kalau misalnya The Fed belum menurunkan suku bunganya, karena nanti kan selisih dari suku bunga Indonesia dan Amerika terlalu dekat. Ketika misalnya The Fed belum nurunin, justru malah Bank Indonesia sudah nurunin dulu. Nah, saya berharap ya pastinya ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan, daya beli masyarakat Indonesia sudah mulai katakanlah meningkat. Makanya saya berharap dengan hadirnya pemerintah memberikan edukasi atau memberikan stimulus ekonomi yang baik, terutama terhadap UMKM dan para emiten, sehingga respon itu cepat. Karena ketika misal UMKM bergerak sangat positif dan daya beli masyarakat juga sudah meningkat, emiten juga sudah meningkat, otomatis semuanya inline dan akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Baik, kalau begitu. Jadi kita masih akan terus nantikan ya, kira-kira akan ada kebijakan apalagi dari pemerintah yang bisa memperkuat ekonomi Indonesia. Terima kasih Mas Hendra atas perbincangannya. Dan dengan demikian, Cuanomis kali ini saya Rizka Andalina pamit dan sampai jumpa.